Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022. Tentunya berkaitan dengan mengenai penempatan ataupun formasi P3K Guru untuk rekan-rekan guru honor yang sudah lulus PG. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, informasi terkait dengan untuk kebutuhan formasi ataupun usulan formasi yang kami dapatkan informasi resminya. Yang pertama itu adalah dari Kabupaten Bojonegoro Bapak Ibu. Nah, di sini diinformasikan bahwasanya untuk Kabupaten Bojonegoro itu mengusulkan formasi untuk P3K Guru di tahun 2022 yang diusulkan ke Kemenpan RB itu sebanyak 3.942 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari data awal untuk Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro itu di Provinsi Jawa Timur, di data sementara yang sudah kita share kemarin atau bagikan kepada Bapak Ibu, itu termasuk ke dalam daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta lulus PG 2021, dimana untuk data sementaranya yang sebelumnya adanya informasi usulan tambahan ini, yaitu jumlah guru peserta lulus PG-nya itu ada 1130, sedangkan usulan formasi ataupun total formasi 2020 itu masih 8. Tentunya sangat jauh sekali Bapak Ibu. Nah, setelah Kabupaten Bojonegoro mengusulkan 3.942, tentunya hal ini lebih besar ya, lebih besar dari jumlah peserta lulus PG 2021. Nah, tentunya ini kabar gembira bagi rekan-rekan guru lulus PG di Kabupaten Bojonegoro karena usulan dari Pemdanya itu melebihi dari jumlah peserta lulus PG. Nah, kalau kita lihat dari jumlahnya 3.900, sedangkan yang lulus PG itu untuk penempatan prioritas pertamanya adalah 1.130, tentunya akan banyak sisa formasi yang bisa diisi nanti oleh ataupun dilanjutkan untuk jenis mekanisme seleksi yang kedua, yaitu observasi maupun verifikasi bagi rekan-rekan prioritas 2 dan prioritas 3, yaitu THK 2 dan guru honor negeri. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu juga yang kami dapatkan informasi atau pembocoran untuk formasi penempatan P3K, dan kali ini datanya cukup lengkap dan detail Bapak Ibu, itu untuk sekolah, kemudian ditempatkan di dalam instansi dan luar instansi bagaimana yang sudah kita infokan, kita bahas di video sebelumnya Bapak Ibu. Ini contoh tampilan dari aplikasi penempatan ataupun pemetaan guru P3K di tahun 2022. Itu ada menu-menu, yaitu ada ditempatkan sesuai dengan satbingkal atau di sekolah induk, kemudian ada keterangan dalam instansi, kemudian ditawarkan ke luar instansi, kemudian ada keterangan belum dapat ditempatkan, dan ada penawaran dari luar. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan urutannya itu 1 THK 2 negeri, nomor 2 negeri, ketiga PPG, dan keempat adalah swasta atau guru swasta. Nah, di sini kami mendapatkan informasinya itu dari Kabupaten Wonogiri Bapak Ibu. Ini adalah filenya, bisa kita lihat nanti satu persatu, dan namun kita sebelum lihat secara detail, kita bandingkan terlebih dahulu dari data sementara di mana untuk Kabupaten Wonogiri itu masuk ke dalam daerah ya, daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG 2021 berdasarkan data Kemendikbudristek yang sudah kita bagikan sebelumnya, di mana untuk jumlah peserta yang lulus PG itu ada 276 Bapak Ibu, sedangkan untuk total formasi 2022 itu ada 620-an, itu 223. Nah, kita bandingkan, setelah kami bandingkan dari data yang kami dapat ini filenya, itu kita lihat jumlah guru yang lulus PG sini sama ya Bapak Ibu, jumlahnya itu mencapai sama dengan data Kemendikbud, yaitu 276 Bapak Ibu ya, 276. Kemudian untuk
total formasinya di sini juga sama 623. Jadi data ini sesuai dengan data dengan Kemendikbud. Nah, kita perhatikan dari data di sini Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan aplikasi SIM PG P3K untuk pemetaan guru. Di sini untuk ada keterangan yang pertama kita perhatikan tentunya ada nama ya Bapak Ibu, kemudian ada status. Nah, status data di sini tentunya urutannya ya, ada THK 2, kemudian negeri, kemudian PPG dan juga swasta, kemudian nama sekolah. Jadi sudah lengkap nama instansi ataupun maksud kami nama sekolah yang ditempati oleh guru-guru honorer tadi yang sudah lulus PG ditempatkan di sekolahnya atau di non induknya seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan jenjang. Ini karena tingkat kabupaten tentunya jenjangnya adalah SD dan SMP Bapak Ibu. Kemudian ada mapel ya, keterangan mapel. Kemudian juga penempatan nama sekolah ya, langsung penempatan nama sekolah, kemudian penempatan jenjangnya. Kemudian kita lihat lagi keterangannya ada di sini penempatan ID instansi. Ini hanya kode, kita lewatkan saja. Dan di sini ada keterangan kabupatennya Bapak Ibu ya, karena sudah kita ketahui itu ada keterangan di dalam aplikasi itu ditawarkan keluar instansi juga ya. Kita lihat lagi. Kemudian di sini keterangan. Nah, di sini ya ada 4 keterangan Bapak Ibu ya, ada 4 keterangan. Itu penempatan sekolah induk, kemudian penempatan non sekolah induk dalam instansi, kemudian penempatan non sekolah induk antar instansi, dan belum atau tidak dapat ditempatkan. Tentunya yang berkode 4 ini yaitu adalah bagi rekan-rekan mungkin yang tidak bisa tempat itu karena tidak dapat kuota bisa saja, ataupun nanti teman-teman yang tidak ditempatkan ini karena kelebihan kebutuhan ya, kelebihan kebutuhan guru seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya untuk Kabupaten Wonogiri itu sudah cukup lengkap di sini datanya. Kemudian kita lihat lagi keterangannya status kuotanya ya. Di sini status kuotanya ada dapat kuota, masuk kuota dari instansi lain, kemudian tidak dapat kuota. Dan selanjutnya di sini ada nomor urut, kemudian jenis penempatan, kemudian jenis formasi PG dan lain sebagainya. Jadi sini ada 4 kode sini ya, yaitu belum atau tidak dapat ditempatkan, kemudian penempatan non sekolah induk antar instansi, kemudian penempatan sekolah induk dalam instansi ya, seperti sesuai dengan yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Ini adalah untuk di Wonogiri, dan untuk lebih jelasnya kita tidak bisa bacakan ya Bapak satu persatu karena datanya cukup banyak. Tentunya di sini nanti modelnya seperti ini ya, sesuai dengan aplikasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus PG tinggal menunggu saja proses pendaftaran ataupun pembukaan di SSCSN nanti, karena semuanya itu sudah diatur semua by system. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih kebersediaan Bapak Ibu yang sudah kita informasikan sebelumnya, yaitu bahwasanya nanti di portal SSCSN nanti Bapak Ibu cukup melakukan submit yes atau no untuk terkait dengan penempatan Bapak Ibu yang sudah lulus PG di tahun 2021. Jadi ini data yang kami dapatkan untuk 2 kabupaten ya, yang untuk lebih detailnya di Kabupaten Wonogiri, dan untuk tadi ada penambahan kuota yaitu di Kabupaten Bojonegoro yang usulan kebutuhan P3K gurunya itu lebih dari jumlah peserta lulus PG, sehingga bisa tentunya membuka kesempatan juga bagi rekan-rekan yang prioritas 2 dan prioritas 3 dan maupun pelamar umum nantinya, karena kebutuhan yang diajukan itu cukup besar usulan formasi P3K guru, yaitu di Kabupaten Bojonegoro itu sampai 3.942. Ini info resmi kita dapatkan ya Bapak Ibu, karena di website resmi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.